Akhir-akhir ini, dunia dikejutkan dengan sebuah pandemi yang bernama COVID-19 atau yang sering kita sebut dengan coronavirus. Saat ini, tak hanya ilmuwan saja, namun masyarakat dan pemerintah juga ikut mencari penangkal maupun obat untuk virus yang tergolong baru ini. Dari banyaknya pendapat terhadap cara penanganan virus ini, salah satunya adalah dengan susu kuda liar. Kenapa mereka tidak begitu panik, bahkan senyum-senyum saja? Ternyata kata mereka, kami daya tahan tubuhnya kuat, bahkan stamina-nya senantiasa bertambah setiap hari, karena hampir setiap hari kami minum susu kuda liar. Yang bisa menangkal corona yang didapatkan oleh Mas Guntur, yaitu susu kuda liar. Tapi, apakah benar begitu? Apakah statement tersebut hanya candaan atau promosi belaka? Ikutin terus perjalanan saya hari ini. Oke teman-teman, baik lagi nih di MJ Vlog, dimana lo bisa dapetin info-info menarik, terupdate dan pasti aktual. Oke teman-teman, hari ini kita ada di mana kameramen? Kita ada di Istana Dalam Loka, tepatnya di Kota Sumbawa, teman-teman. For your information, buat kalian yang belum tahu Istana Dalam Loka gitu kan, inilah tempat wisata bersejarah di tadi yang sudah gue sebutin ya, di Sumbawa gitu kan. Jadi buat teman-teman yang mau dapat ilmu juga sekarang selfie di tempat bersejarah bisa datang ke sini. Oke teman-teman, minum dulu ya, haus. Kebetulan nih teman-teman, hari ini tema kita adalah susu kuda liar featuring corona. Kemarin ya saya dengar itu kata Pak Wapres nih ya, susu kuda liar ini bisa menangkal corona teman-teman. Walaupun dengar-dengar ya beliau cuma bergurau aja sih, tapi menarik untuk diulik gitu kan. Apa sih kandungan dari susu kuda liar ini? Katanya banyak manfaatnya teman-teman. Kalian penasaran kan? Sama, saya juga penasaran. Kayaknya harus ikutin nih seharian saya hari ini, bakal mengulik tentang susu kuda liar ini featuring corona. Oke, tapi sebelum itu saya habisin dulu susunya ya. Enak juga. Wah, udah nyampe nih kita teman-teman. Gak sia-sia belajar 4 tahun sama Hokage 4. Wah, kita udah benar-benar nyampe di peternakannya. Yuk kita jalan. Pak Samsul Dinar. Berarti yang mana Pak kudanya yang bisa diperah Pak? Oke teman-teman, hati-hati ya nontonnya, nanti itu layar HP-nya jatuh ke tendang kuda. Yuk sini ke tanda. Oh gitu. Tapi teman-teman kudanya gendut. Ini umur berapa Pak ya kudanya ya Pak? 7 tahun guys, sudah punya anak.
Ini anak-anaknya Pak? Ini anaknya. Oh iya. Nah, teman-teman lihat tuh. Ini ngomong-ngomong kudanya kuda jenis apa sih Pak? Ada jenisnya nggak sih Pak? Ini asli Sumbawa ini. Murni Sumbawa ini dari nenek moyang ini kita turun menurun. Oh turun menurun. Berarti Bapak nernak kuda begini udah lama ya Pak? Aduh. Sudah lama, cuma ndak ada banyak. Oh gitu. Cuma dapat segini. Iya. Nih teman-teman nih susunya. Anget susunya. Hangat. Ini boleh dicicip Pak? Boleh. Langsung dicicip teman-teman. Kameramen mau? Ya kameramennya mau. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja Pak. Coba tes rasanya. Enak. Tebu Rasanya anyep, cuma agak sedikit manis ya. Iya. Nah, mau lagi nih. Itu teman-teman ada mau tuh. Itu awas itu dilap di. Rasanya mantep teman-teman. Coba tes. Mbak yang di belakang mau nih. Ini Mbak yang di belakang nih kasih nih. Jangan taruh di panas. Oh, nggak boleh taruh di panas, Pak? Boleh taruh di panas. Boleh nyoba imers, Pak? Nah, boleh. Ini disepak nggak saya nih? Aduh. Pegang. Bismillah. Cuman mungkin ada lagi sedikit-sedikit ikan. Gini ya? Ini gimana sih, Pak? Gini tinggal sedikit. Ngeri. Susah. Takutnya marah dia. Iya. Ya kalau udah pengalaman nih merah susu gini pasti gampang. Tadi saya nyoba gitu ya, keluarnya susah gitu. Kayaknya harus sering-sering main kesini ya. Tapi kuda-kuda gini bisa dinaikin nggak sih Pak? Buat tunggangan itu nggak bisa ya Pak? Bisa sih. Kan dulu ini kita pakai alat angkutan. Oh dulu pakai alat angkutan, cuma sekarang udah enggak gitu ya? Serendah kena sudah ada kendaraan, sudah banyak kendaraan segala macam. Dulu kan kalau kita angkut hasil panen itu kita pakai kuda dulu. Ini kayaknya harus sering-sering campur. Jadi, oh ya, ini dirawat gini atau dilepasin aja sih Pak? Kita lepas dia sendiri. Oh lepas gitu. Ya. Jadi kalau mandi jadi kayak bener-bener liar gitu. Walaupun ya dijaga beberapa hektar gitu ya Pak. Dipagerin. Dia cari gitu. makan sendiri dia. Malam kan nanti sore kita lepas ini. Oh, kalau udah sore malam dilepas gitu ya. Lepas pagi-pagi kalau kita mau ambil susunya gitu, barulah kita datang pisah. Oh, gitu. Jadi Kita semua tangkap, baru kita pisah dengan anaknya. Jadi perawatan itu nggak ada ya, Paman? Nggak ada perawatan. Kalau sakit itu baru kasih obat itu ya. Tapi jarang sakit kalau kuda. Kuda jarang sakit berarti nggak susah juga ya, Paman? Nggak susah, Anda seperti sapi kan. Oh. Ini yang di sini yang pejantan nggak ada ya Paman? Nggak ada yang pejantan. Saya punya nggak ada yang pejantan. Kalau mau minjem temen gitu ya Paman? Kalau kita mau dikawinkan kita pinjamkan teman. Kalau buat di Sumbawa, mungkin di sini Paman, ini kan kita di Penyaring ya Paman. Yang anak-anak muda kayak saya gitu, seneng nggak sih Paman nenak kuda gini? Ada sih, tergantung ya dari keluarganya sih. Kita dari keluarganya sih. Kalau yang seperti yang sekolah-sekolah kan, kalau masa sekolah dia sekolah, kalau pulang dia bantu si orang tua dia. Jadi teman-teman tadi udah lihat kan gimana cara prosesnya gitu kan, cara merah susunya gitu. Jadi yang kalau belum berpengalaman atau masih muda jangan coba-coba deh. Tadi saya hampir dikebas tuh sama ekornya tuh. Untung saya gampang gitu kan. Apalagi kalau ditendang gitu kan. Arah itu mah. Tapi kalau gini tuh Maman, abis apa sih namanya? Abis diperah gitu disimpan sama Maman atau langsung diolah lagi gitu Maman? Enggak kita olah. Kita simpan. Enggak diolah. Enggak diolah. Ini pun enggak bisa tercampur dengan air sedikit pun enggak bisa. Oh, enggak bisa. Jadi dia itu basi dia. Nggak dicampur apa Paman gitu? Nggak campur apa-apa. Tadi kan dalam keadaan kering. Boleh harus kita steril dulu. Betul, kita keringkan 1 minggu, kita jemur gitu, kita kasih kering, barulah bisa kita kalau enggak boleh kita campur setetes pun air, enggak boleh. Air, gula, enggak boleh sama sekali. Kalau saat kita kemas itu, kalau kita mau minum itu terserah orang kan mau yang alami. Kalau kita campur dengan gula kan enggak alami. Oh iya benar. Biarpun ada
amis sedikit, ibarat kalau sudah 1 minggu 2 minggu itu kan tidak ada masalahnya. Terus semakin lama semakin bagus juga khasiatnya. Jadi semakin lama kalau bahasa kita fermentasi ya. Fermentasi. Dia fermentasi sendiri. Oh, di fermentasi sendiri itu semakin lama semakin bagus gitu ya, Paman? Semakin bagus. Oh iya, Paman, denger nggak kan katanya tuh sekarang lagi maraknya virus corona ya, Paman? Nah, itu katanya kalau kita minum susu kuda liar ini bisa menangkal. Menurut Paman bener nggak sih itu? Mungkin juga sih, tapi kita belum tahu bagaimana penelitian yang khusus kan. Iya, bener. Cuman dari dulunya ini kan susu kuda liar ini kan obat asma deh. Oh, obat asma gitu. Orang yang sesak napas, yang susah bernapas itu nih, susu kuda liar itu sangat membantu. Bagus itu ya, Paman, buat pernapasan. Pernapasan. Dan juga kita kalau minum nih orang-orang yang meriang bisa deh masuk keringatan. Oh, keringat biar keluar. Mudah kita keringat. Oh, gitu ya sih, biar penyakitnya keluar dari keringat gitu ya. Keluar dari keringat ya. Ini suka juga keringetan nih. Ini kenapa kan habis minum susu kedua mungkin bener gitu ya kalau kita rajin minum ini sama pola tubuh kan pola makannya pola makannya teratur, terus tidurnya juga teratur, dan begadang mulu itu. Jadi ya insya Allah nggak kena ya, walaupun kena ya kita recovery-nya atau sembuhnya cepat gitu ya, Paman. Saya masih penasaran ya, daleman maksudnya di dalam susu kuda liar ini apa aja sih gitu kandungan gizinya gitu. Kayaknya kita harus cari lagi. Oke, tetap pantengin terus. Apa sih kita kameramen itunya? Nah teman-teman, tadi kan kita udah merah susu kuda liar. Nah sekarang saya masih bingung nih isi kandungan dari susu kuda liar ini. Nah mungkin kita akan nanya beberapa narasumber dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, teman-teman. Kira-kira apa ya gitu? Pada penasaran kan? Pada penasaran? Sama, gue juga penasaran. Oke, yuk langsung aja. Oke teman-teman, tadi tunggu, kok udah di sini aja sih? Ya kebiasaan ngilang saya tuh emang selalu gitu, tiba-tiba di depan Dinas Peternakan, sekarang udah di Langan loh. Kalau sekarang kita udah sama Ibu Suryani teman-teman ya. Kemarin tadi kita tuh udah ini Bu, merah susu kuda liar gitu kan, ingatnya merah rapi mulu. Saya tuh masih bingung sebenarnya itu isi kandungan gizi atau isi kandungan dari susu kuda liar ini apa sih Bu? Kan Ibu dari Dinas Peternakan, siapa tahu ada data atau apa gitu, bisa Bu diceritakan gitu? Bisa, mungkin saya ingin menyampaikan secara umum aja ya. Bahwa kandungan gizi dari susu kuda liar itu sebetulnya sama dengan kandungan gizi susu sapi atau susu yang lain. Jadi tidak ada yang terlalu jauh beda ya, karena memang sama-sama menghasilkan susu. Setiap ternak yang ternak betina itu kan yang tetap menghasilkan susu untuk ASI dari anak-anaknya. Oh gitu. Tapi Bu, entah kenapa gitu, kalau kita pribadi saya gitu ya Bu, kalau menurut susu kuda liar itu memang katanya hasilnya beda, dan saya kayak ngerasain sendiri tadi habis minum itu agak lebih seger aja dibanding mungkin karena susu yang dijual di itu udah dicampur sama yang lain, apa gimana sih Bu? Kalau susu kuda liar berdasarkan penelitian ya, hasil penelitian ada juga yang sudah melakukan penelitian bahwa manfaat susu kuda liar itu antara lain ini jadi stamina gitu. Oh, stamina. Meningkatkan daya imun setiap yang meminumnya, termasuk anaknya gitu kan. Termasuk anak dari anak. Nah, ini juga termasuk manusia, jadi dan cocok nih untuk orang-orang yang alergi susu sapi. Oh gitu, menambah imunitas, vitalitas gitu ya. Menambah vitalitas atau imunitas, vitalitas bagi laki-laki terutama ya. Imunitas bagi siapapun yang yang meminumnya. Kemudian dia rendah kalori, jadi bisa dijadikan sebagai dia untuk diet seseorang gitu, karena rendah kalorinya gitu. Oke teman-teman, sekarang kita sama Pak Dr. Iwan Agus Mantri. Panggilannya?
Pak Agus. Agus saja. Agus. Ya. Pak Agus lah. Iya. Bapak ini dengarnya dokter hewan ya Pak? Iya. Nah, dokter hewan ya teman-teman. Ya. Jadi ini Pak, kemarin kan saya udah ini apa sih itu namanya ikut orang sih emang kita datang ke peternaknya gitu terus Iya, ikut iya. merah susunya Pak, susu kuda liar. Susu apa? Susu kuda liar Pak. Oke. Harus diperjelas. Iya, itu arti itu tuh ya. Kalau dari menurut Bapak, dari dokter hewan, kandungan gizinya itu beda nggak sih Pak sama susu-susu yang lain itu Pak? Untuk dengan susu sapi, kerbau itu beda. Ya mempunyai kelebihan dibanding susu-susu yang lain. Cuma yang jadi masalah kan dalam pemerahan itu higienitas dari petani ini belum dihitung, belum cukup lah memenuhi syarat. Oh gitu ya. Karena apa? Ini saya luruskan sekaligus, yang namanya susu kuda liar itu bukan berarti Liar. liar. Oh, Jangan membayangkan susu kuda yang berasal dari kuda yang di hutan diliarkan. Kalau begitu orang berpikiran bagaimana merahnya, pasti akan ditendang. Iya. Nah ini susu kuda liar ini adalah susu kuda yang pemeliharaannya adalah dilepas liarkan. Itu. Oh iya Pak, dengar-dengar katanya semakin difermentasi susu kuda liar ini semakin bagus. Memang benar itu ya Pak? Gimana tuh? Hasil ujinya begitu, karena semakin difermentasi, kemudian semakin asam. Semakin asam ya? Nah, hebatnya susu kuda liar ini tanpa pengawet pun tidak pernah ada yang mengalami kebusukan. Memang asamnya tinggi, per jamnya itu peningkatan asam semakin asam. Ini adalah ada penelitian Dokter Diana dari IPB, ada Dokter Dian juga dari pegawai Kota Mataram. Itu membuktikan bahwa susu kuda liar adalah menghambat kuman TBC. Terus ini Pak yang kemarin tuh yang berita-beritanya Pak Wapres lagi bergurau aja itu menurut Bapak gimana tuh yang katanya bisa menangkal sih Pak, bukan menyembuhkan ya, menangkal virus corona itu gimana menurut Bapak? Saya tidak tahu persisnya. Itu domainnya dokter manusia. Dokter manusia. Jadi memang mungkin pernyataan Pak Wapres ini mungkin bukan menangkal tapi untuk menjadikan benteng diri kita lebih kuat gitu ya Pak. Kita sikapi yang positif. Positif benar. Ya, susu kuda liar untuk menjaga stamina tubuh. Oke teman-teman, tadi udah mulai dari merah susu kuda liar hingga kita berbincang-bincang santai sama ibunya, Ibu Sur gitu kan, dari Dinas Peternakan dan beberapa narasumber lainnya. Jadi intinya memang belum bisa dipastikan susu kuda liar ini bisa menangkal corona, tapi yang pasti bisa meningkatkan imunitas dan vitalitas. Maka dari itu jaga diri kalian, jaga hati kalian, jaga pikiran kalian, oke, jaga yang lain-lain dah. Oke teman-teman, kalau mau tahu info menarik dan info-info lainnya, tetap pantengin terus MY Vlog dengan host ganteng Adam Akbar Hasani. Oke, ikutin terus.